Sementara di lapangan itu banyak masyarakat Subang yang mereka teriak begitu susahnya masuk, dan justru mayoritas dari luar Subang, Kang. Bagaimana Kang menjamin 70% itu bisa tercapai, Kang? Ya, yang pertama di contoh yang di BYD ya, contoh salah satu contoh. Ini kami tetap menyarankan atau menghimbau atau sampai ke sana juga itu 70% harus dipenuhi oleh Subang itu. Akan tetapi di sana ada yang namanya aplikasi cari kerja ya. Itu di sana juga sudah diitukan masyarakat Subang. Nah, hanya yang di BYD itu kan punya kompetensi atau yang dibutuhkan itu ABC. Itu yang pertama, kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu harus juga dimiliki oleh warga Subang. Nah, ini yang pertama, Subang sudah siap tidak SDM-nya. Nah, kalau misalnya ada yang dibutuhkan 70%, ternyata masyarakat Subang sudah memenuhi, itu pasti akan diterima. Kemudian ada yang dari luar Subang, bahkan ada dari luar Jawa Barat, ini yang kami akan istilahnya tuh wanti-wanti, karena kami juga ada tim terpadu dengan beberapa intelijen gitu ya. Dalam hal ini Kasat Intel Polres juga kami kerjasama. Ada beberapa oknum lah katakannya, kalau oknum misalnya ingin masuk ke perusahaan tersebut yang notabene bukan orang Subang. Nah, bisa saja kong kaling kongnya itu dalam petik bagaimana supaya dia bisa masuk. Nah, ini salah satunya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait gitu, agar betul-betul masyarakat Subang ini menjadi prioritas utama, termasuk di perusahaan itu sendiri, ke manajernya itu sudah wanti-wanti jangan sampai sembarangan lah gitu. Nah, dari Disnaker ada program dengan kabitnya itu pasti akan ada sidak lah begitu untuk mendata bagaimana di perusahaan ini berapa persen yang warga Subangnya, berapa persen yang bukannya gitu. Termasuk yang WNI itu WNA ya, WNA itu. Ya, Kang, tadi bicara masalah kompetensi, Kang, ya, dan kita akan melakukan kolaborasi dengan perusahaan. Ya. Realnya seperti apa, Kang, kolaborasi ini, Kang? Dealnya itu ada link and match. Misalnya di perusahaan BYD itu memerlukan kompetensinya di operator lift itu ya, naik itu ya, untuk itu apa namanya, coverage ya. Kemudian ada juga untuk yang apa itu listrik ya, teknologi listrik itu. Itu. Nah, di sana yang dibutuhkan itu. Nah, maka dibukalah di sini salah satunya. Kan ada yang lulusan SMK tapi belum menguasai misalnya secara profesional untuk mengoperasikan tentang forklift itu. Nah, di sini dilatih ada yang tadi diceritakan, berdasarkan anggaran dari APBD itu 210 juta gitu ya, hanya bisa menginvest untuk 35 orang. Nah, tetapi kebetulan ada yang dari ya dana bagi hasil cukai rokok itu sekitar 350 jutaan. Nah, maka bertambah menjadi 99 orang. Ini salah satu termasuk link and match kepada itu yang dibutuhkan. Dan insya Allah yang sudah berlatih di sini langsung begitu lulus itu akan ada jaminan untuk diterima gitu. Karena udah ada MOU gitu. Artinya fasilitas pendukung kita sudah oke, Kang, ya, untuk EBLK untuk untuk mengisi pabrik-pabrik di Pinpes itu. Ya, kalau untuk sementara fasilitas latihan di BLK itu sudah siap sebenarnya. Sudah siap. Tinggal yang menjadi kendala itu untuk prosesnya. Karena ada narasumber-narasumber yang harus didatangkan gitu. Nih, kemudian ada juga beberapa komponen yang harus disiapkan, sehingga itu juga harus berdasarkan ada anggarannya gitu ya. Nah, kalau anggaran kan setiap tahunnya ada dari APBD gitu ya, dengan jangkauan misalnya untuk berapa orang gitu. Itu saja sebenarnya. Tapi selagi siap dengan berbagai keadaan, kami siap untuk mengendalikan itu atau membantu pemerintah dalam penyiapan sumber daya manusia yang siap pakai di perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan gitu. Kang, kalau untuk jumlah pengangguran, Kang, update sampai hari ini berapa banyak, Kang? Nah, untuk jumlah pengangguran datanya belum update ya. Ini masih seperti yang itu. Tetapi untuk data update pengangguran memang tidak ada di Disnaker ya, sebenarnya ada di BPS yang lebih detailnya. Kami justru menerima dari sana. Nah,